Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel NDA Project. Masih dalam segmen Beranda Cerita Misteri. Pada malam ini, alhamdulillah, saya sudah berada di salah satu rumah seorang narasumber. Dan kebetulan si narasumber kali ini dia mempunyai pengalaman, menurut informasinya mempunyai pengalaman di kediamannya, tepatnya di rumahnya ini. Dan saya ini posisinya sekarang ada di salah satu halaman rumahnya, karena halamannya luas ya, sampai ke belakang ke sana. Nah, menurut informasi, si narasumber pada malam ini, dia sering mengalami hal-hal gaib, terutama di belakang rumahnya kediaman narasumber ini. Kebetulan ada salah satu rumah yang sudah lapuk ya, dimakan usia, dan rumah itu sudah tidak berpenghuni. Dan dulunya itu, menurut ceritanya, rumah itu dihuni oleh seorang nenek tua, dan si neneknya itu kurang lebih 5 tahun ke belakang itu sudah meninggal dunia. Dan katanya juga meninggal dunianya itu agak-agak mengenaskan gitu. Nah, kita kenalan dulu aja bersama narasumbernya. Assalamualaikum, Pak Jaki. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Gimana sehat? Alhamdulillah. Jadi kebetulan Jaki ini masih teman saya juga, kru saya ya, seorang kameramen ini temannya. Dan kebetulan dia punya ya pengalaman misteri. Dia ingin menceritakan, men-share ke sahabat Beranda Cerita Misteri pada malam ini. Tidak lama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Ajaki, Ya. itu awal mula Ajaki merasakan pengalaman hal-hal gaib, terutama di rumah itu. Dari mana tuh awal mulanya? Kisah ceritanya gimana? Sebenarnya saya mau cerita dulu, Sebelum cerita ke rumah, saya cerita pengalaman pribadi dulu. Ya. Ketika saya pertama bisa ngelihat gitu kan, maksudnya tuh ngelihat dengan apa ya, ibaratnya tuh dengan kasat mata lah, Dan merasakannya gitu kan. Jadi dulu saya itu kan pas umur SD umur 6 tahun ya, 6 tahun 7 tahun lah gitu kan. Saya tuh dulu tuh atlet sepeda. Gitu kan. Saya atlet sepeda BMX gitu kan. Kalau di Pangandaran sini kan latihannya tuh ke Nusa Wiru, sirkuitnya di sana. Jadi saya rutin tuh latihan tuh kadang 2 hari sekali gitu kan, kadang sampai sehari sekali gitu kan. Jadi pulang sekolah agama, kalau ini mah di sini di kampung mah gitu kan. Saya langsung latihan tuh ke sana sama temen saya gitu kan, ke Nusa. Suatu cerita nih, suatu hari saya latihan ke Nusa Wiru ya kan, jam 3 saya berangkat, sampai sana diukur waktu bisa setengah jam sampai 1 jam lah gitu kan, soalnya naik sepeda lah ya kan. Nah pas di sana itu beres latihan tuh cuman sebentar, paling sejam doang paling gitu kan. Cuman waktu itu saya tuh kebablasan kebablasan nih sampai mau maghrib setengah 6 tuh gitu kan. Saking asiknya tuh ya. Saking asiknya karena ada challenge lah gitu kan, challenge gitu. Lalu tuh pulang nih saya gitu kan sama teman saya. Sempet teman saya tuh ngomong gini gitu kan, sama orang-orang juga gitu, diingetin jangan lewat belakang gitu, jangan lewat belakang gitu kan. Saya nggak peduliin karena saya pikir yang penting cepet jalan pulang gitu kan. Yang jalan pintas itu ya? Jalan pintas. Kalau jalan biasanya latihan ke sana tuh sengaja jalan yang jauh, sengaja. Tapi kalau pulang sengaja jalan cepet gitu, karena udah capek-capeknya ya kan. Saya nggak dengerin tuh. Teman saya juga sampai nanya, yakin lu jalan sini gitu kan? Yakin lah gitu kan. Kita teguhin aja lah gitu kan, yang puasa gitu kan. Lanjut cerita, saya setengah 6 tuh pulang ya, pulang. Jadi jalan tuh ada 2. Jadi yang lurus itu katanya itu tuh gerbang siluman, tapi semua di Nusa Wiru itu ada gerbang silumannya sih ya. Di gerbang itu tuh mau kiri mau lurus gitu kan. Tapi yang paling angker tuh lurus Entah kenapa saya waktu itu tuh salah jalan Harusnya belok kiri ya kan,
tapi saya lurus. Saya tapi kayaknya ke sini deh, masih ragu gitu kan, tapi kayaknya ke sini deh jalannya, kayaknya ke sini deh jalannya gitu kan. Sampai 3 kali saya berhenti dulu tuh, mikir-mikir dulu, bener gak sih ke sini jalannya, sama teman saya itu gitu. Gak tahu sih gitu kan, karena emang dia tuh latihannya baru beberapa kali gitu kan. Nah, anak kecil kan pastinya bocah-bocah SD pasti gampang lupa lah gitu kan. Ya udahlah, kita ikutin aja ke sini jalannya gitu. Ada rumah bagus ini di sana gitu kan, pasti kan ya, otomatis di situ tuh jalan yang benar gitu kan. Ada rumah bagus. Saya tuh di situ tuh lihat rumah tingkat, 2 tingkat, cat putih gitu kan. Ada si ibu-ibu jalan, kelihatan gitu kan. Nggak lama saya jalan nih gitu kan, naik sepeda, goes. Udah mau berapa puluh meter dekat ke rumah, semua tuh berubah, jadi gubuk. Itu posisi jam berapa? Itu mau maghrib pokoknya. Mau maghrib. Dulu kan maghrib itu jam 6 kurang 15 ya gitu kan. Setengah 6 juga udah pada sholawatan nih, masjid tuh udah ada sholawatan semuanya gitu kan. Jadi pas saya deketin tuh, itu si rumah itu tuh jadi gubuk. Si ibu-ibu itu pas jalan dia kan jalan bawa ini sangku gitu loh. Jalan dia tuh kan. Saya pikir, saya mau nanya itu, Bu, jalan yang bener mau kemana gitu. Pas mau dideketin, tiba-tiba berubah jadi bungkuk, jadi nenek-nenek. Oh, penglihatan aja gitu. Langsung berubah, langsung anjir kata saya gitu kan. Kok ini bisa gitu berubah jadi nenek-nenek gini gitu kan. Anjir, saya udah gak enak hati tuh, deg-degan kan pas masih kecil. Aduh gimana nih, puter balik set, puter balik. Tiba-tiba, aduh nih saya merinding langsung ya gitu kan. Iya, saya juga merinding. Karena bener nih. Terus lanjut cerita, saya puter balik, teman saya kan di belakang, saya paling depan terbalik, boys yang kenceng tapi kerasa tuh kayak berat dan lama gitu jalan tuh, sampai pada udah 10 meter setelah pulang gitu kan, ada suara kunti ketawain kita, kayak terus itu anjir, makin gak serem gimana coba, saya anak kecil gitu kan. Dari situ saya langsung waduh gimana ini. Jadi kita itu kan jalan itu cuma lurus doang kan, cepet pastinya kan. Ini lama, saya tuh udah kenceng banget lah gitu kan. Atlet sepeda tuh pasti bisa kenceng lah gitu kan. Otomatis gak lama cerita, saya kenceng tapi lama itu jadi tiba-tiba saya itu malah belok ke jalan yang agak gitu loh, kayak ibaratnya tuh orang yang lagi bikin kebun, ada bawahnya tuh ini gitu kan, buat si tanamannya itu kan, kayak gitu. Belok ke situ lah, kok jadi beloknya, jadi jalannya jadi bingung gitu kan, jadi bingung kok kayak gini. Sebenarnya nggak masuk akal, cuman saya ngerasain gitu kan. Jadi pas di situ kok gini gitu kan, lah saya terusin aja terus. Itu suara kunti itu ngetawain kita terus. Yang namanya masih kecil juga masih polos gitu kan, ibaratnya gitu, masih polos. Udahlah gitu kan, dari situ saya bisa lolos tuh di situ. Lolosnya saya tuh gara-gara baca-bacaan, kalau nggak salah dulu tuh ya anak kecil pasti ingetnya bismillah lah doang gitu kan. Bismillah ya Allah gitu kan. Langsung bisa jalan gitu kan, karena yakin teguh gitu kan. Pulanglah dari situ, nggak jadi jalan belakang, saya muter langsung ke jalan depan. Karena katanya sih ya ini mah, tapi menurut informasi orang Pangandaran juga banyak yang menyetujui gitu. Katanya di situ tuh gerbang siluman gitu ya, kalau nggak salah. Ngumpulnya para siluman. Ya, tempat ngumpulnya para siluman gitu. Nah, itu pertama saya ngerasain saya bisa melihat gitu. Dan saya mau lanjut cerita nih, setelah pulang itu tuh sekitaran jam sampai sini tuh, karena waktu itu tuh udah jam 6 tuh di jalan tuh, karena saya bawa jam kan. Jadi padahal itu tuh cepet gitu kan, tapi pas lihat jam jadi lama gitu, jadi cepet gitu kan. Gitu kan kejadiannya tuh. Gimana ya cara jelasinnya, kan katanya kalau di dunia kita sama dunia yang kayak gitu tuh bedanya beda banget. Jadi di dunia sana lama, di sini cepet gitu kan. Jadi kerasanya tuh kayak lama gitu kan, tapi pas lihat kok cepet jamnya gitu kan. Lanjutlah saya gitu kan, jam 6 udah keluar dari si gerbang si tembok benteng itu ya kan. Saya langsung kan itu kan lewatin jalan bandara itulah, landasan pesawat landing kan. Lewat situ terus ya udahlah saya ke situ, ke depan muter.
Sampai jam 7 malam saya di sini itu tuh. Jadi saya tuh kan tutup hordeng ya gitu. Cuman tugas saya itu tuh di sini tuh di rumah tuh hidupin lampu sama tutup hordeng gitu kan. Hordengnya yang ini nggak? Yang ini nih. Oh, yang itu. Yang ini nih, yang tengah-tengah ini yang ini. kita ya, yang kemarin kita konten gitu loh. Nah, cuman hordengnya tuh pakai yang itu, yang McQueen. Oh iya itu ada. Nah, saya mau tutup hordeng nih gitu kan. Set, saya tutup hordeng pelan-pelan, tapi saya tuh kayak ngerasa perasaan tuh nggak enak gitu. Perasaan tuh nggak enak gitu. Aduh, merinding lagi. Iya. Tutup hordeng pelan-pelan, tiba-tiba ada yang lewat cewek kayak kakak saya. Logika kan kakak saya lagi di luar kota ya, gitu kan. Masa tiba-tiba datang nggak ada yang ngedor pintu, nggak ada yang ini, tiba-tiba dia ngelewat gitu di belakang. Coba kalau dipikir nggak masuk logika lah gitu kan. Di situ saya langsung tutup hordeng, saya tutupin, saya langsung kabur. Saya pura-puranya tuh pengen nemenin dia masak. Iya. Padahal lihat yang kayak gitu kan. Terus saya nggak berani bilang, masih kecil takut apaan gitu kan. Masa digangguin gitu kan. Masa takut gitu kan. Barunya, tapi kan yang namanya kecil pasti takut lah gitu kan. Nah. Lanjut cerita, saya kayak gitu kan. Jadi si hantunya, nggak tahu hantu atau apa gitu lah ya, lewatnya tuh dari sana ke sana. Karena saya tuh prinsip saya tuh saya nggak percaya, nggak terlalu percaya sih, percaya karena emang dasar kita percaya Tuhan kan harus percaya gaib. Iya. Tapi saya nggak apa namanya tuh, kalau dulu tuh nggak terlalu cuek lah gitu kan, ibaratnya tuh lewat dari sana ke sana, udahlah dari situ gitu. Karena jadi saya lanjut di sini, di rumah ini tuh saya setelah itu tuh aman-aman aja lah, tentram. Cuman rasa saya di rumah sini tuh pengen keluar terus. Hawanya gitu. Hawanya tuh kayak lu keluar gitu. Nah, hawa di sini tuh dari dulu tuh kayak gitu, tapi tetap saya sering ngajiin gitu kan sama si nenek gitu kan. Apalagi si nenek haji lah gitu kan, ibaratnya pasti ngajiin, iniin. Saya juga suruh sholat, tapi kalau saya kan suruh terus ke masjid ya gitu. Lanjut cerita, pas di rumah ini tuh ada lagi gitu kan. Maksudnya tuh saya tuh bener-bener masih pengen mastiin gitu kan, yang kayak gitu tuh emang bener ada ya gitu kan, bener ada apa enggak gitu kan. Tapi dipikir-pikir dulu saya ketemu gitu kan. Itu tuh, ini saya pemikiran ini tuh setelah saya udah keluar dari SD gitu kan, SMP. Karena setelah beberapa tahun itu lamanya gitu nggak ada gangguan. Cuman kayak kadang di belakang ada gangguan, ada sih ya. Cuman kayak di belakang ada geprak gitu kan, banyak yang jatuh gitu. Kadang ada yang ketuk gitu, kayak ngetuk-ngetuk gitu kan. Tapi suara ngetuknya tuh kayak nggak ngetuk kencengnya, cuma kadang tuk sekali gitu. Kadang lagi tuk sekali gitu kan. Saya pikir nih gitu kan. Saya manggil ke nenek saya kan, gitu kan, nih ada yang ngetuk, nggak ada gitu kan. Ya namanya juga masih kecil gitu kan. Iya gitu kan. Duh, siapa itu kan gitu kan. Terus saya ketika manggil nenek saya juga kadang nggak kedengeran. Udah sudah teriak banget lah gitu kan, sampai kadang tetangga juga kedengeran gitu. Ada apa gitu kan. Karena meskipun di sini sekitaran nggak ada tetangga, tapi kadang ada saudara yang lewat, mungkin kedengeran, dia tuh berhenti gitu kan. Ada apa sana. Terus ini nggak kedengeran gitu kan. Jadi gangguan tuh banyak. Saya mulai berani sih waktu itu tuh. Jadi sama saya tuh ketika kayak gitu tuh kan, sama saya suka dikasarin Jadi tuh, ini nggak apa ngomong kasar? Nggak apa-apa, sok aja. Sesuai yang dialami aja. Kalau ketika ada kepruk gitu kan, terus kadang saya tidur nih, urup nih saya gitu kan, urup itu jadi kayak ditahan gitu saya tuh gitu kan. Tapi susah saya susah ngapa-ngapain gitu. Sering kayak gitu kalau ganggu tuh. Saya benci banget ganggu kayak gitu. Ketika saya bangun, saya langsung ini ke belakang sih, karena gelap banget kan. Lu kalau mau misalnya wujudin gitu kan, jangan ganggu mulu gitu, anjing gitu kan. Saya tantang, saya lawan gitu kan. Gak lama dari situ malah makin sering itu. Makin sering gangguannya makin menjadi-jadi. Makin menjadi-jadi.
kadang suara si ada orang yang manggil gitu kan. Misalnya dek padahal aku tanya nih manggil dah gitu kan. Enggak enggak ada yang manggil gitu kan. Kadang suaranya tuh beda-beda gitu lah. Tapi saya dulu cuek lah gitu kan. Masih denial gitu kan. Iya. Kalau di ini kan saya ada 3 kamarnya, 4 kamar sama di belakang nih gitu kan. Kalau di belakang kan dulu ada yang nempatin, cuman udah lama nggak ada ditempatin gitu kan. Kayaknya di situ sarangnya sih kayaknya gitu kan, karena saya cuma berdua di rumah yang agak gede gitu kan maksudnya tuh. Iya. Saya di kamar depan nih tidur tuh umur saya udah SMP gitu kalau nggak salah. Katanya sih di kamar depan ini tuh dulunya tuh sumur gitu kan. Sumur angker lah dulu zaman gerombolan, zaman penjajahan gitu. Oh, itu di kamar depan itu ada WC-nya? Ada WC, soalnya kan kalau zaman dulu itu tuh zaman gerombolan di Pangandaran tuh namanya tuh zaman orang gerombolan kan, zaman PKI lah gitu kan. Munis. Di situ tuh katanya tuh tempat pengambilan air buat orang-orang gerombolan zaman dahulu tuh. Kadang ada yang dibunuh juga katanya sih gitu kan. Tapi saya nggak terlalu percaya lah gitu kan. Tapi si airnya itu masih digunakan sampai sekarang. Kalau yang si air di situ mas itu tuh si sumur itu tuh jadi udah diratain gitu. Udah diratain. Jadi sekarang tuh jadi kamar mandi. Oh iya. Kamar mandi. Suatu cerita lucunya tuh gini ya. Di kamar depan itu kan semua ventilasi itu ditutup kamar mandi juga hampir nggak ada udara lah gitu kan. Jadi pas di mana nggak ada udarin tuh nggak mungkin kan si pintu tuh gebuk-gebuk sendiri kan. Nggak mungkin lah gitu kan. Ini gini-gini ya, bubuk makin kenceng. Saya lawan lah, lu ngapain sih ganggu-ganggu gitu kan. Mau lu apa gitu kan, ganggu-ganggu gua mulu gitu. Gua salah ganggu lu enggak gitu kan, tapi lu ganggu gua mulu gitu. Selama beberapa bulan gitu ya kali ya, saya tuh digitu-gituin terus sampai kelamaan saya kadang malam tuh bangun pengen kencing gitu ya. Pas bangun pengen kencing, tentu ngomong bukain pintu dong kamar mandi, kebuka. Dengan sendirinya kebuka. Dengan sendirinya ini saya jujur saya nggak bohong gitu kan. Gitu saya manfaatin buat buka. Saya jadi merinding nih. Jadi tiap saya mau ke toilet itu bukain dong pintu, dibuka. Ngebuka sendiri gitu. Terus pas aku udah duduk di toiletnya kan toilet jongkok, duduk ya karena toilet duduk. Pas saya udah mau duduk tuh kan pengen pop ya. Ya. Jadi si pintu tuh saya tuh bilang kayak gini, tutupin dong pintu, ketutup pintu. Nah beres dari situ saya udah nih beres buka pintu abis sudah beres juga saya tutup pintu itu itu sesuai perintah aja gitu, sesuai perintah, bener-bener sesuai perintah. Kalau padahal nggak ada angin apa nggak ada angin, saya pastiin nggak ada angin gitu kan. Angin dari mana gitu kan, meskipun ada angin dari kamar mandi kan harusnya ke depan, ini kan tipenya ke belakang ke belakang gitu, gak masuk logika lah ya kan, cerita lah gitu kan. Jadi di sini tuh di belakang rumah saya tuh saya ada tetangga gitu kan. Rumah ini tuh kadang sering kosong juga gitu kan. Yang tetangga itu gitu. Cuma ada ditempatin sama nenek-nenek gitu, paruh baya lah. Ada sebenarnya dulu tuh cucunya gitu kan. Tapi itu bukan kerabat aja bukan. Saudara atau apa gitu. Nggak ada kekerabatan, nggak ada apapun. Jadi benar-benar pure tetangga. Cuma satu itu aja tetangganya. Jadi nenek saya ceritain. Iya. Takut saya. Ini udah masuk ini nih. Merinding gitu. Soalnya saya jadi tiba-tiba merinding kayak gini. Terus, aduh, ntar lu. Nah, si lanjut cerita ke belakang ini gitu kan, dulu ada si nenek ini gitu kan, parubaya lah gitu kan, ibaratnya tuh dia juga sama hidupnya berdua sama cucunya awalnya gitu kan. Tapi lama kelamaan si cucunya ini kan pasti namanya juga manusia, ada pertumbuhan gitu kan, ada perkembangan waktu lah. Jadi dia tuh harus kerja gitu kan. Kerjalah dia ngerantau ke luar kota, ditinggal si nenek ini sendiri gitu kan. Nah pas waktu si nenek ini sendiri, ternyata si nenek ini tuh sakit pas ditinggal cucunya beberapa 2 bulan kali lah gitu kan, langsung sakit-sakitan. Bentar, berarti selama masih kecil juga si nenek itu udah ada
Udah ada dari dulu juga. Udah ada. Cuman cuma satu-satunya rumah yang ada di belakang kediaman ini gitu. Satu-satunya rumah gitu. Udah ada dari dulu juga gitu kan. Pas waktu ditinggal sama itu 2 bulan kemudian lah si nenek ini sakit-sakitan gitu kan. Sakit-sakitannya tuh batuk-batuk lah kalau udah tua gitu kan. Ada kena kakinya lah gitu kan, sakit karena dibawa ke rumah sakit karena kita gitu, si nenek aku gitu yang ngabarin ke keluarganya itu si nenek sakit di belakang gitu karena emang bener-bener literally dia tuh sendirian gitu, nggak ada yang jengukin gitu, nggak ada. Jadi keluarga ditelantarin aja gitu sama saya, kasihan gitu kan. Saya bener-bener saya ngerasa aduh kasihan banget ya gitu kan. Ya, nenek kadang saya tiap hari gitu kan ngelewat ke sana gitu kan, kadang bersih-bersih, kadang buat nganterin makan sini gitu kan, dari sini ini anterin ke belakang, anterin. Jadi setelah si cucunya pergi itu si nenek ini tuh bener-bener gak ada yang ngasih makan. Kadang dia tengoknya juga banyak, ini keluarganya deket. Oh ada, masih ada kerabatnya di sini sampai sekarang sampai sekarang gitu kan, deket tapi nggak datang nggak datang. Yang jadi ngasih makan itu ya nunggu warga aja, ada yang ngelewat gitu kan, yang kasihan ngasih makan belas gitu. Kasihan warga gitu, kasihan gitu kan. Tapi alhamdulillah sih si nenek aku lihat ibadahnya mah lumayan gitu. Ibadahnya lumayan gitu. Cuman kasihannya namanya udah nenek-nenek renta gitu kan, kesepian gitu kan. Jadi aduh merinding banget ini ya, datang nih gitu kan sih. Nih duh ntar lu jadi pusingnya nih. Lanjutnya si nenek ini tuh bener-bener paruh baya lah. Jadi setelah pulang dari yang saya ceritain itu tuh, yang sakit tuh yang saya kasih ke keluarganya tuh, jadi bawa ke rumah sakit. Lama di rumah sakit, terus di sini lagi ditelantarin lagi ya, ngesot Oh sendiri lagi pakai kayu doang, gitu kan. Pakai kayu doang, kadang keluar duduk di luar. Saya ke belakang lagi karena saya suka gitu karena bersih-bersih gitu kan, ngambil pisang kan banyak banget pohon pisang ke belakang gitu kan. Ambil pisang, disuruh ngambil daun kelor gitu kan, ngambil lah berbagai macam lah, segala macamnya gitu ke sana sambil nganterin makanan ke si nenek ini tuh. Nah, singkat cerita nih si nenek ini tuh meninggal almarhum ini tuh meninggalnya kasihan banget mungkin karena sakitnya itu tadi gitu kan, kalau nggak meninggal gitu. Jadi ketahuannya itu 3 hari sesudah meninggal jadi nggak ada yang tahu dia meninggal tuh. Ini saya merinding nih. Jadi si meninggalnya itu nggak ada yang tahu, jadi saya itu tuh posisi lagi di Jakarta gitu sama satu keluarga, karena di rumah juga kosong gitu kan. Iya. Gak ada siapa-siapa. Jadi yang tahu itu warga yang lewat, karena kenapa sih nenek nggak keluar ya gitu kan. Pintunya dia mah nggak dikunci ya, dibuka. Karena emang mau ada apa gitu kan, udah nggak ada apa-apa gitu. Udah sama si nenek itu kan aktivitasnya juga mungkin ya di sana-sana aja ya. Di sana nggak kemana-mana, bener-bener di sana gitu kan. Jadi berat banget ya. Ya oke. Relax aja. Aduh, apalagi di tempatnya langsung lagi ya. Oke, jadi ini menegaskan aja ya buat sahabat beranda cerita misteri pada malam ini. Jadi karena kita situasinya memang berada di TKP ya, benar-benar di tempatnya langsung. Kebetulan yang lagi diceritain sama si Ajak ini, yang rumah si nenek itu, ya kalau boleh ditunjukin ya emang deket banget gitu sama di yang saya tunjukin lah, di sana arahnya gitu. Jadi benar-benar deket. Jadi memang auranya saya juga dari ujung kaki ini benar-benar merinding gitu ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut cerita. Si nenek ini meninggal 3 hari ketahuannya gitu kan. Cuman pas si nenek ini meninggal, nggak ada keluarganya tuh. Orang pertama yang tahu, yang ngelihat sini, warga sekitar sini. Mang Aco yang dia tuh tukang domba kalau nggak salah. Dia kan suka ngarit di sini, kadang pulang ke sana gitu kan, karena lewat sini gitu kan.
jadi ketahuannya tuh sama si tukang domba ini gitu, ya kan. Nah, lanjut nih, karena ketahuan si tukang domba ini ngabarin lah ke seluruh warga gitu kan. Karena pintunya kebuka, pasti lihat mungkin nyadarin gitu kan, nek udah gimana ya, bukan nyadarin sih, lebih ke kayak dia mungkin ngelihat gitu ya, maaf ya karena saya ini nih ya pusing gitu kan. Oke, pusing banget, jadi ceritanya jadi malah ngelantur gitu. Jadi si nenek ini tuh udah kesemutan ya karena gitu kan, nenek udah kesemutan gitu ya kan, ketahuan sama Aco pas dibuka, astagfirullahaladzim Mak, mohon maaf ya gitu kan. Jadi udah bener-bener tuh si nenek ini tuh kasihan banget lah gitu kan. Masa yang ngetawainnya warga duluan gitu kan, ibaratnya gitu. Dan punten ya nek gitu kan, saya ceritain tentang nenek sedikit gitu kan. Keluarganya tuh nggak ada yang datang jadi datangnya pas hari ke-7 doang. Udah dikuburin? Udah dikuburin langsung jadi ada yang datang keluarga, cuman keluarga jauh gitu, jadi juga mereka nggak nyentuh, jadi dimandinya tuh sama ya warga aja gitu kan. Berarti yang namanya udah 3 hari mungkin udah gimana mungkinnya itu keadaan si jenazahnya itu ya. Jadi kan kalau di sini tuh si apa namanya tuh ada tetes manis dikit aja semut tuh langsung muncul lah. Ini kan semutnya hampir ke seluruh badannya. Udah benar-benar disemutin gitu kan. Jadi ada yang emang aku nggak tahu sih ya, katanya mungkin pastilah ada yang bolong-bolong dimakan semut gitu ya kan. 3 hari ya tuh ketahuan. Diagnosanya katanya 3 hari gitu kan. Nah lanjut cerita dari situ nih si keluarganya ini datangnya setelah di 7 hariannya gitu kan, pada datang gitu. Karena kan setelah 7 hariannya punten ya pembagian warisan, ya kan, sambil ngomongin warisan, pembagian warisan pada datang Nah ini tuh diperdebatkan sama keluarganya, ditarik ke sana tarik ke sini gitu kan. Jadi ketika udah meninggal mah warisannya yang di ini gitu kan. Iya. Udah meninggal mah, jadi kasihan banget lah. Jadi ketika udah meninggal baru aja pada datang, tapi datang itu ada tujuan untuk merebutin warisannya mungkin. Iya. Itu dia. Ya, tapi itu maaf, setelah ya kan posisinya ada di Jakarta ya kalau nggak salah ya. Jakarta. Nah setahu itu ketika udah meninggal berarti otomatis sekarang itu kan kosong ya, kayak sekarang ya kosong. Itu di rumahnya benar-benar kosong atau emang masih ada peninggalannya? Di rumahnya tuh sebenarnya tuh ada beberapa gitu kan, peninggalannya gitu kan. Mungkin TV zaman dulu gitu ya kan, perabotan rumah zaman dulu gitu ya kan. Juga nggak ada banyak sih tersebutnya gitu kan, ya cuman itu aja gitu. Jadi pas meninggalnya itu emang bener-bener keluarganya itu memperebutkan harta bandanya itulah. Yang saya herannya tuh, aduh sampai segininya gitu ya kan. Kalau peninggalan si neneknya itu masih ada nggak di rumahnya sekarang? Kayak pakaiannya atau apa gitu, perabotannya? Ada, cuman saya nggak berani nyebutin takut kayak kemarin gitu kan. Saya berarti masih ada lah. Ada gitu kan. Nih saya langsung bengang lagi gitu ya. Jadi saya sebenarnya tuh bener-bener gak percaya dan gak mungkin lah masa sebangsa kayak gitu bisa sih masuk ke kita gitu kan, mempengaruhi kita gitu kan. Tapi akhir setelah singkat cerita gitu kan, pas kemarin kita mengonten itu baru tuh saya percaya gitu kan. Percayanya gimana? Awalnya saya masih menyangka lah pas pertama yang masuk si nenek kan ke si Bang Ajis gitu kan, gini kan duduk bener kayak gini, si nenek itu duduk di depan dan ketika dimediasikan gitu. Iya sering kayak gini bener gitu. Saya emang coba kritik si kakeknya kan, karena saya nggak percaya gitu kan, yang keseruan pasti cuma acting doang lah, yang saya pikir. Dan pas saya coba gelitik, nggak gerak nggak gerak, bener-bener nggak gerak gitu kan. Jadi bener-bener ini bukan settingan lah, pasti gitu loh. Karena si neneknya juga kayak makasih ke saya gitu kan pas kemarin itu gitu kan, karena mungkin udah nengokin kali gitu kan. Jadi pas kemarin juga tuh sedih kan, nangis terus ya
A juga ada kan ya, Oh iya, kemarin itu iya, kan. iya. Dia nangis terus karena dia sedih semasa hidupnya, dia benar-benar sendirian. Jadi tapi itu ketika setelah sekian lama mungkin ya, sekian tahun kemudian, kan sekarang posisinya masih mendiami rumah ini kan, Ya, tidur di ya. sini gitu. Sedangkan si rumah si neneknya itu udah benar-benar terbengkalai lah. Ya. Tapi yang saya lihat juga kemarin itu kan, kalau rumahnya tetap nggak ambruk apa gimana, tetap berbentuk rumah gitu. Itu sekian sampai sekarang itu pernah ngalamin nggak ngelihat ya, walau alam yang namanya yang udah meninggal mah ya udah aja gitu kan, meninggal nggak ada istilah apa-apa lagi. Tapi ada nggak sesosok misalkan yang lihat tapi menyerupai si nenek tersebut gitu, sepengalaman Ajaki gitu, atau ya yang namanya juga menyerupai maupun itu jin atau apa, kadang ada juga ya yang namanya maklum kalau di kampung gitu kan, yang menyerupai si nenek itu. Pernah nggak? Kalau itu sih nggak pernah gitu kan, karena mungkin saking sedihnya si nenek gitu kan, jadi nggak mau ketemu orang-orang kali Iya, gitu ya. iya. Atau entah mungkin kan katanya sih ini mah gitu kan, setiap manusia itu kan ada jin korin ya. Jin korin itu kayak yang menyerupai kita gitu, Iya, jalan gaib iya, iya. gitu kan, yang ngikutin. Jadi mungkin si jin korinnya aja sedih dan nggak mau ketemu gitu kan. Saya nggak tahu sih gitu kan, saya masih menyangkal sih sebenarnya. Jadi rumah si nenek ini tuh sebenarnya tuh dulu tuh luas, dan emang di sampingnya itu ada sumur angker. Itu sumur itu tempat si nenek itu ngambil air apa bukan? Ambil air. Air. Yang sehari-harinya dipakai Iya, si jadi nenek. si nenek itu masih menerapkan zaman dulu, nggak pakai sanyo, Manual gitu. terus lilin nggak apa namanya tuh pakai buat lampunya itu zaman dulu Lampu lentera damar. gitu. Oh iya, Lampu iya, damar gitu kan. damar. Jadi si sumurnya juga masih pakai gayung. Iya, Tapi emang katanya di situ emang angker gitu. Dan emang di belakang sebelah saya juga ada kuburan. Cuman Wah, kuburan ada kuburan juga. ada kuburan, cuma kuburan keluarga. Cuman yang saya masih jadi pertanyaan tuh, saya tuh dulu kan gimana ya, nggak terlalu udah 4 sampai 6 tahun 7 tahun yang lalu lah gitu kan. Dari hari kosong itu nggak tahu dikuburinnya di situ, nggak tahu di Karangbenda saya tuh. Oh jadi Ajaki Jatuh di- belum tahu nih tepatnya si nenek itu dikuburinya di mana, nggak tahu sampai sekarang. Ya, karena saya waktu itu nggak terlalu pengen kepo lah gitu kan. Tapi semenjak mungkin sebelum si nenek meninggal pun, kalau kejadian-kejadian ya taruhlah kejadian horor yang ada di rumah ini memang sudah ada ya tadinya ya. Ada. Jadi emang sebelum si nenek meninggal juga emang horor, kejadian saya sering diganggu segala macamnya ada. Cuman nggak sekuat yang saya alami ketika kemarin kita ngelakuin mediasi itu gitu. Oh iya ya. Jadi gini ya untuk sahabat Beranda Cerita Misteri. Jadi memang saya 2 hari ke belakang itu ikut konten ya di channel yang berbeda. Saya cuma melihat aja. Jadi diisi kontennya itu karena Ajaki ini ingin lebih menggali mungkin ya. Terus dia ingin mengetahui apa saja sih makhluk yang ada di sini gitu. Sampai ya penasaran sama yang cerita yang tadi si nenek itu. Dan memang benar-benar ya ada gitu, masuk ke si mediatornya gitu. Jadi saya sempat melihat juga. Dan itu Ajaki, kalau saya boleh tahu ya, sampai sekarang perasaan Ajaki gimana nih tiap malamnya nih, utamanya tiap malam nih, ketika sedang sendirian di rumah misalkan, ada nggak? Saya dulu karena emang teguh keyakinan sendiri di rumah saya bisa sampai bener-bener hening padahal di jalan ya, pinggir jalan kan, saya itu ngerasa di satu ruangan kayak studio gitu kan, kedap suara gitu, nggak ada suara apa, bener-bener hening banget. Kadang detak jantung saya aja kadang kedengeran kayak duk duk
duk gitu. Aneh kan, aneh tapi nyata gitu kan, tapi saya alamin gitu. Tapi kalau tiap malam kan saya masak itu dulu tuh dapur tuh belakang banget di sana gitu kan. Jadi masak tuh harus bener-bener ke belakang gitu. Saya singkat cerita saya masaknya malam-malam gitu kan. Malam-malam masak, tiba-tiba kleber. Kayak suara baju tapi kenceng. Kayak digitu-gituin loh. Kelebatan gitu ya? Kelebatan gitu. Terus pas saya lihat ke belakangnya ada kayak bayangan putih gitu. Terbang. Dari arah dapur tuh? Dari arah sana. Jadi ngeliat nampakin doang gitu ya sih. Iya, iya. Buat suaranya gitu loh. Kadang saya suka kasarin gitu kan. Karena saya mikir, manusia kan Allah nyiptainnya dengan sempurna mungkin gitu kan. Masa sih bisa kalah sama yang kayak begini, kan kita percayalah ke Tuhan gitu lah ya. Karena juga udah disebutin kan itu musuh yang nyata gitu. Tapi kita ketika kita hidup kan kita harus juga saling menghargai lah gitu kan. Ibaratnya tuh. Saya lanjutnya ya. Cerita saya tuh masak mie gitu kan, itu tuh malam-malam jam 12 jam setengah jam 12 kurang 10 menit lah gitu kan, kurang 10 menit saya masak nih. Pas masak itu kayak tuh tiba-tiba banyak suara barang jatuh. Nggak mungkin dong, ini gelas berdiri gini di tengah ya kan, bisa jatuh jauh. Mungkin nggak? Menurut logika manusia secara nggak ada orang lagi tuh. Kucing pun nggak ada gitu. Iya, iya. Kucing pun nggak ada gitu. Jauh di tengah sini nih, si gelas ini tuh bisa jatuh. Cai. Segede-gedenya angin juga nggak mungkin ya. Yang namanya di ruangan. Gitu. Gempa pun juga kayaknya nggak mungkin. Gelas di tengah. Paling cuman rolong gitu kan, jatuhnya gitu. Mungkin aja sih gempa kalau kenceng. Tapi itu kayak yang dilempar mungkin ya. Kayak dilempar, kayak seperti itulah. Banyak sih, cuman saya ngeyakinin diri aja gitu kan. Bahwa saya tuh masih punya Tuhan lah. Gitu kan. Saya masih punya Tuhan, dan pas masak mie itu tuh tiap malam tuh banyak gangguan, banyak sebenarnya. Kadang bertengkar, karena saya tuh kan dari dulu emang sensitif, tapi saya masih menyangkal kalau saya itu bisa ngerasain dan peka gitu kan. Sensitif gitu kan. Tapi saya menyangka, masa sih ada orang bertengkar? Secara pikir logika kan, masa malam-malam ngapain bertengkar gitu kan? Iya, iya. Terus itu kalau ya keluarga yang ada di sini sekarang gitu, itu yang ngalaminnya cuma Ajaki sendiri, apa keluarga yang lain pun yang ada di rumah ini pernah ngalamin semuanya ngalamin. Cuman keluarga saya mah lebih ke nggak terlalu percayalah. Jadi ada yang menyangkal. Tante saya juga yang sekarang di Jakarta itu kan, dia tuh tiap pulang ke sini erup-erup mulu. Erup-erupnya tuh beda loh. Erup-erup kan diem dong gitu kan. Ini kayak minta tolong gitu loh. Tapi saya sering doain, karena itu ketika pulang ke Pangandaran sini doang gitu, dia diganggu gitu. Iya. Jadi memang benar-benar posisi, mungkin aura mistisnya di sini memang sangat-sangat kuat ya. Soalnya yang kerasa sama saya juga. Jadi gini ya, sahabat semua. Jadi memang ini auranya sangat-sangat kuat ya. Saya ini terus-terusan merinding loh, asli. Tidak bohong nih. Saya selalu merinding ini karena entah ini memang di TKP-nya langsung atau gimana, karena ini auranya memang begitu kuat ya. Atau kita ini nggak harus lama-lama atau gimana, saya nggak tahu, walau alam lah. Kita dari awal juga sudah Bismillah ya Ajaki untuk bercerita seperti ini. Jujur izin Ajaki juga tadi di belakang sempat katanya sempat nggak kuat juga nih kalau apalagi tadi yang nyeritain si nenek itu tadi gitu. Jadi tiap kali kita mau nyeritain si nenek itu, utamanya kita selalu minta izin, minta maaf lah kalau kita bercerita ini nggak bermaksud apa-apa gitu. Jadi gini aja Ki, setelah kejadian demi kejadian mungkin ya, apa nih yang bisa diambil, apa hikmahnya mungkin bagi Ajaki dalam kehidupan Ajaki selama ini? Kalau gini ya, kalau misalnya disebut hikmah sih yang kayak gitu,
ada hikmahnya cuma satu gitu. Kita percaya dengan adanya hal gaib. Iya, iya. Tapi yang lainnya kan gangguan, nah. Banyak minusnya gitu. Yang tadinya yang waktu kecil memang benar-benar Ajaki benar-benar nggak percaya nih sama hal-hal beginian. Saya sampai percaya tuh saya kemarin pas konten, nah. Itu saya baru percaya. Itu saya baru percaya. Jadi lebih meyakinkan, oh bener nih kalau yang gaib itu ada gitu. Karena saya malam-malam kayak gitu juga dulu sering ke sana. Saya sering ke sana gitu kan, cuman buat center-centerin gitu kan. Iseng gitu. Sering ke sana gitu. Jadi ini sahabat ya, jadi ini memang posisi si saking luasnya ini berbentuk apa ya, kalau di kampung tuh istilah Sundanya tuh buruan ya, kebun lah. Ini kebanyakan kebun pisang, tapi mohon maaf saya tidak bisa gambarin ini karena keterbatasan yang ada gitu. Jadi memang benar-benar kebun, kebanyakan ini kebun pisang di sini. Jadi bisa dibayangkan lah gimana sekarang posisinya saya di sini sama si narasumber Ajaki ini. Memang ketika selalu bercerita itu auranya ini sangat-sangat kuat gitu. Jadi jadi Ajaki mungkin dari gangguan-gangguan tadi gitu kan, Ajaki mungkin lebih mempercayai gitu ya, bukan dalam artian apa ya, jadi lebih ke hal positifnya lagi mungkin ya. Tapi setelah kemarin konten nih sama yang ada mediatornya gitu, masih ada nggak gangguan lainnya Sampai detik ini ya, masih ada sampai detik ini. Saya ngomong jujur, kalau misalnya pengen ngebuktiin gitu kan, teman-teman siapapun datang aja ke sini gitu. Nah, itu kata Ajaknya sendiri ya. Ini saya ngomong secara pribadi saya sendiri lah. Bukan secara perusahaan atau apapun ya. Pribadi saya sendiri gitu kan. Saya sampai detik ini, sampai dari tadi saya ngomong, dari tadi tuh saya kayak begini loh, kayak didorong gitu loh. Dorong terus gitu. Dan juga kayak ngerasa lambat. Ngomong kayak mimiknya tuh kayak ket gitu kan, lambat gitu. Dari sana ketawain gitu kan. Dan dari samping ada lagi liatin matanya ini gitu kan, kalau bisa gambarin lah gitu kan. Saya tuh sensitifnya dulu tuh cuman peka dan merasa di situ ada apa, tapi sekarang lebih saya bisa ngegambarin semenjak kemarin ekspedisi itu. Iya. Kemarin aja setelah selesai ekspedisi kan kita ngobrol-ngobrol tuh kan. Saya ke kamar mandi nih ya. Buat pup lah gitu kan. Pup lagi lah ceritanya. Nggak pakai yang si buka tutup pintu, enggak. Iya. Udah nggak ada tuh yang itu ya. Nggak saya gunain lagi lah, saya udah lama gitu kan nggak pulang. Saya pup tuh, duduk di situ. Nggak lama gitu. Tiba-tiba ada yang kayak gini ya. Suara doang sih gitu. Assalamualaikum. Oh, ada suara gitu. Ada cowok suaranya. Kakek, tapi dia suaranya lebih berat dan letih gitu loh. Iya. Kayak kerasa kecekek gitu loh. Assalamualaikum. Terus kemarin dua hari yang lalu gitu kalau nggak salah tuh saya tuh mandi kan di sini, karena saya kan kesana kesini lah kalau cuma gitu kan, kadang pulang ke rumah juga berapa hari gitu. Mandi saya di sini ya, sendirian waktu itu di rumah, si nenek lagi di luar, kakak kan langsung kerja kan. Mandi saya nih, ketawa bener-bener ketawa, hihihi, jangan kayak gitu. Aduh, lagi disebutin. Jadi memang Ajaki ini yang saya lihat saking udah terbiasanya mungkin ya. Jadi kelihatannya ya kuat aja, biasa aja gitu, udah gimana ya, udah nggak aneh lagi mungkin ya. Sama-sama gangguan kayak gitu. Karena kalau emang mau gimana ya, kalau mau dipikirin secara serius pun nanti kepikiran Ajakinya tuh bisa jadi gimana mungkin gitu ya. Saya nggak mau nyebutin dan nyeritain semua yang ada di sini gitu, karena setiap teman saya yang datang ke sini pasti melihat sesuatu. Takutnya ketika saya sebutin satu-satu ngumpul, kita yang kena kan berapa ya. Berarti pernah ada juga ya yang ngalamin ketika teman Ajaki ke sini gitu. Bisa saya buktiin dan bisa saya datangin orangnya, itu pekerja saya juga gitu. Pekerja saya. Luar biasa. Jadi begini pemirsa sahabat Beranda Misteri, memang mungkin malam ini jujur ini saya tag video ini pada malam Jumat nih.
pada malam Jumat. Jadi memang auranya semakin kuat gitu ya Ajaki. Dan sangat-sangat menarik cerita Ajaki ini. Dan banyak hikmah pula yang bisa kita ambil mungkin ya dari kejadian demi kejadian yang dialami oleh narasumber pada malam ini. Jadi mungkin terima kasih Ajaki udah bisa men-share nih cerita misterinya, pengalaman misterinya Ajaki di kediaman nih, nggak di mana-mana lagi, ini murni di kediaman Ajaki, di rumah Ajaki ya. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah bisa men-share ke teman-teman sahabat YouTube, sahabat NDA Project semuanya. Jadi mungkin untuk malam ini kita selesaikan saja ceritanya, dan tidak lupa setiap kali kita kemana-mana atau kemanapun kita menginjakan kaki, jangan lupa kita harus selalu jaga etika, jaga sopan santun, karena yang namanya makhluk itu di luaran manusia itu pasti ada, bahkan lebih banyak dibandingkan manusia ya. Karena ini mungkin mohon maaf ya sebesar-besarnya, karena Ajaki sudah agak tidak nyaman diwawancarai oleh saya, karena dengan ya mungkin bisa menyimpulkan sendiri kalau ya. Bisa denger ada suara tadi kan ya, karena saya ini semakin merinding ya, bukannya saya nggak mau ngelanjutin ceritanya karena ini sudah tidak kondusif ya untuk semuanya. Jadi kita akhiri saja cerita pada malam ini. Mudah-mudahan bisa menghibur untuk sahabat beranda cerita misteri pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih Ajaki. Sama-sama. Mudah-mudahan kalau nanti ada cerita-cerita horor lagi bisa di-share lagi ya di channel NDA Project. Welcome. Jadi itu saja cerita yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.